Di sebuah perusahaan di pusat kota, seorang atasan bernama Lina bersiap menyambut kedatangan calon mitra bisnis penting. Ia menginstruksikan seluruh timnya untuk menyatakan bahwa mereka menerima gaji sebesar 7 juta rupiah, meskipun kenyataannya jauh lebih rendah. Ketika calon mitra yang bernama Pak Rudi tiba, ia berbicara dengan setiap karyawan. Semua mengikuti instruksi Lina, kecuali seorang staf bernama Dani. Ketika ditanya, Dani menjawab dengan jujur, "Gaji saya 3 juta rupiah, Pak." Setelah sesi selesai, ia berkata, "Saya memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan ini. Sebagai langkah awal, saya akan menaikkan gaji kalian menjadi 5 juta rupiah. Khusus untuk Dani, karena kejujurannya, ia akan mendapatkan gaji 7 juta rupiah." Semua karyawan terdiam, merasa malu karena mengikuti kebohongan. Sementara Dani, ia mendapat penghargaan atas kejujurannya. Pesan moral dari cerita ini adalah, kejujuran adalah aset yang berharga. Walaupun beresiko, keberanian untuk berkata benar dapat membuka peluang besar dan membangun kepercayaan yang positif. Setiap pagi, Sari berangkat sekolah dengan gembira dan selalu menyapa tukang roti tua yang berjualan di sudut jalan. "Selamat pagi, Pak." Tukang roti itu selalu tersenyum dan membalas, "Pagi, Sari." Suatu hari, Sari berkata, "Bisakah nanti Bapak datang ke ulang tahunku?" Tukang roti itu tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Nak, tapi aku berjualan sampai malam. Apakah kamu mengundang orang lain?" Sari menjawab, "Iya, aku punya banyak teman di sekolah." Beberapa hari kemudian, pada hari ulang tahunnya, Sari menunggu kedatangan teman-temannya dengan penuh harap. Namun, seiring berlalunya waktu, tak satu pun dari teman-temannya datang. Dengan hati sedih, mereka mulai merayakan ulang tahunnya berdua. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng sepeda dari luar. Sari berlari keluar dan melihat tukang roti datang. "Anda tidak melupakanku?" seru Sari. Tukang roti itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Selamat ulang tahun, Sari." Pesan moral, persahabatan sejati lebih berharga daripada sekadar jumlah teman. Seorang anak melihat ibunya dihina di tempat kerjanya dan ia berjanji, "Suatu hari nanti aku akan membuatmu bahagia, Bu." Ibunya tersenyum dan berharap doa itu terkabul. Lalu anak itu bekerja keras di luar kota. Suatu hari ibu menelepon, "Kapan kamu pulang, Nak?" Anak itu menjawab, "Nanti saat aku sukses, Bu." Ibunya pun menyetujuinya. Setahun kemudian, setelah sukses, sang anak pulang dan terkejut melihat ibunya terbaring lemah. Dengan penuh tangis ia berkata, "Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku sudah sukses." Ibunya menjawab, "Bertemu denganmu lebih berharga dari semua harta." Tak lama kemudian ibunya meninggal. Pesan moral dari cerita ini adalah sayangilah ibumu selagi ia masih ada. Seorang anak tinggal dengan ibunya yang miskin setelah ayahnya meninggal. Ibunya bekerja keras sebagai pembantu untuk membiayai sekolah anaknya, yang akhirnya lulus dengan prestasi gemilang. Saat melamar pekerjaan, direktur terkejut dengan pencapaiannya dan bertanya siapa yang membiayai sekolahnya. Anak itu menjawab, "Ibu saya." Direktur meminta anak itu pulang, membersihkan tangan ibunya, dan kembali keesokan harinya. Saat anak itu membersihkan tangan ibunya yang kasar dan penuh memar, ia menangis menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Kembali ke kantor, anak itu berkata, "Saya baru memahami betapa besar pengorbanan ibu saya. Tanpa dia, saya tidak akan ada di sini." Direktur tersenyum dan berkata, "Hormatilah ibumu, hargai pengorbanannya." Di sebuah desa yang sunyi, hiduplah Muhammad bin Sirin, seorang ulama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Namun keistimewaannya yang sesungguhnya terletak pada baktinya kepada ibunya. Ia tak pernah meninggikan suara, bahkan di saat sulit sekalipun. Suatu hari, ibunya memintanya mengerjakan sesuatu yang sangat berat, menggali tanah untuk menanam pohon besar di tengah musim panas. Peluh mengalir deras, tapi Muhammad tetap melakukannya tanpa keluh kesah. Tetangga yang melihatnya bertanya, "Mengapa engkau rela bersusah payah seperti ini?" Dengan senyum lembut, Muhammad menjawab, "Aku ingin ibuku ridha, karena ridha Allah bergantung pada ridha ibuku." Jawabannya menyentuh hati siapapun yang mendengarnya, menjadikannya teladan bakti hingga kini.